semakin kesini perlu perkembangan gitu, jadi akhirnya bikin konten kreator hijab tutorial di YouTube. Bikin budak kuping. Oh, bikin muda. Iya, benar. Bikin terhindar dari panggilan-panggilan maksiat kali ya. Masya Allah. Laki-laki itu pasti tahu hijabnya hanya 2 atau 3. Yang langsungan, pasmina, dan segi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue Yate Syahrul R dan di acara ngobrol bareng Syahrul. Dan sekarang gue kedatangan Mbak Endang Usmarlina. Halo. Halo. Assalamualaikum. Jadi Mbak Endang ini adalah entrepreneur ya? Iya gak sih? Iya. Insya Allah, amin. Amin. Sekaligus content creator di bidang hijab. Iya. Iya kan? Iya. Udah berapa lama nih Mbak Endang ngejalanin dunia hijab ini? Kalau dunia hijab ini sebenarnya jualannya sih udah lama. Jualan udah lama? Dari kapan tuh? Udah lama. Dari tahun 2019. Oh, sebenarnya. Cuman nggak terlalu aktif karena cuman sampingan aja. Sampingan aja. Dan kayaknya tuh semakin kesini perlu perkembangan gitu, jadi akhirnya bikin konten kreator hijab tutorial di YouTube kayak gitu. Jadi biar bisnisnya makin berkembang sekaligus mempromosikan gitu. Oh, berarti emang awalnya tuh dimulai dari jualan baru bikin konten. Iya, betul. Kenapa milih jualan hijab? Kenapa nggak milih jualan yang lain kayak milih jualan kacamata atau baju? Kenapa harus hijab, Mbak Endang? Iya, sebenarnya karena dari isengnya dulu sih. Iseng dulu? Iya, iseng dulu. Suka hijab. Suka hijab itu kan nggak cuman dari satu bahan aja ya. Ada beberapa. Ada yang dari Paris, ada dari Saudi, Bella Square, ada Polycotton, Cornskin, dan masih banyak lagi. Jadi karena suka sama hijab-hijab itu dan dulu iseng-iseng beli, akhirnya malah jualan. Iya. Akhirnya malah jualan. Mantap banget. Berarti dari iseng itu malah jadi cuan nih. Iya. Udah itu doang lagi. Jangan gitu dong. Tar dulu. Dari iseng. Sebenarnya nggak iseng juga ya, karena memang awalnya itu karena belum punya merek juga. Jadi kan ada distributor tertentu, aku coba juga. Waktu itu distributornya tuh belum menerima reseller kayak gitu. Baru menerima reseller itu di tahun 2020-an akhir kalau nggak salah. Itu baru menerima reseller karena aku tertarik dengan hijab yang dia produksi. Akhirnya aku tetap pertahankan untuk tetap memakai hijab itu gitu. Untuk mempromosikan gitu. Oke. Dan sampai sekarang. Kenapa tetap berjualan dan pilih itu karena memang kalau aku lihat bahannya itu memang bagus. Dia memang bahannya itu bagus, nggak seperti yang penjual lain yang jual gitu loh. Oh, jadi Mbak Endang ini jualan karena ngerasa ini nih hijabnya bagus loh nih bahannya. Dan orang tuh kayaknya harus pakai hijab ini gitu ya? Iya. Kayaknya tuh yang sesuai dengan yang aku pilih juga, dan kayaknya anak-anak atau orang lain juga pakai gitu. Oke. Emang jenis-jenis hijab tuh ada apa aja sih? Bahan-bahannya tadi kan? Banyak. Oke. Banyak. Kalau gue tuh cuma tahu pasmina sama segi 4. Itu tuh jenis hijab atau bahan hijab? Itu tuh jenis. Oh, jenis. Bahan beda lagi berarti? Beda lagi. Oke. Kalau jenis ada beberapa, ada yang langsung. Ada bergo atau langsung ya. Oke. Pasmina juga. Terus ini jenis nih? Ini jenisnya. Jenis hijab. Bergo, pasmina, langsung. Bergo sama langsung itu sama. Bergo sama langsung sama? Ya. Segi 4. Pasmina. Bergo. Biasanya kita panggilnya bergo gitu. Oh, kalau yang bergo tuh biasanya langsung ya? Oke, berarti tadi ada berapa itu? 3. Oh, 3. Secara umum ada 3. Secara umum ada 3. Pasmina, bergo, sama segi 4? Iya, betul. Oke, udah mulai hafal nih.
Itu jenisnya. Jenisnya. Kalau bahannya? Bahannya juga tiap bahan segi 4, pasmina dan bergo pun juga beda-beda. Oh, beda-beda. Beda-beda ya, tergantung dari ini ya, selera masing-masing ya. Cuman Selera masing-masing dan harga nggak sih biasanya? iya pasti. Pasti. Pasti ada harga, ada kualitas lah ya. Ada harga, ada kualitas. Iya. Kalau yang biasanya orang-orang dipakai itu, apalagi orang-orang kantoran ya, Orang-orang kantoran. biasanya pilih yang hijab Bella Square atau polycotton. Apa tuh? Bella Square tuh apa tuh? Kalau sebenarnya Bahan kan? bahan jenisnya, tapi itu juga beda. Sedikit mirip tapi beda. Bella Square dan polycotton. Iya. Kalau Bella Square itu dari seratnya. Serat. Seratnya tuh agak renggang-renggang gitu ya, agak. Oke, jadi kayak Bella Adem gitu ya? Iya, adem juga. Adem juga. Kalau misalnya polycotton itu lebih seratnya tuh lebih kayak rapet gitu loh. Oke. Biar nggak tembus. Iya, Oke. betul. Iya. Mbak Ina ada nggak sih contoh-contohnya mungkin? Oh, ada. Mungkin Masnya mau coba sekalian. Aduh, aku belum siap ya buat berhijab. Ada. Kalau yang ini yang aku pakai ini bentuknya bahannya Ini Bella Sapit. Apa? ini corn skin. Ada lagi tuh Iya, corn ini skin. corn skin square. Jagung. Iya, betul. Itu mirip kayak kulit jagung. Kulit jagung. Iya, kalau Oke. bisa Mas Rama perhatikan, sekilas mirip kulit jagung kan? Ya. Kenapa dinamakan corn skin square? Oh, wow. Iya, tapi sebaiknya sih kalau pakai hijab itu pakai daleman ya, apalagi ini agak licin. Kalau menurut saya. Tapi kalau saya tipe yang tidak bisa pakai daleman. Oke. Iya, tapi ini mudah dibentuk. Mudah dibentuk. Ada lagi nggak? Ada. Ada. Tolong manggilnya Mas Sahlul ya, jangan Mas Rama ya. Oh iya, maaf ya. Lupa saya. Branding gue Sahlul soalnya. Oh iya, baiklah. Tapi nggak apa-apa. Maaf ya. Nah, tunggu. Ini apa nih? Kalau yang ini polycotton. Ini polycotton. Mirip. Ini yang tadi yang seratnya tipis, rapat-rapat itu. Agak. Ini emang bahannya begini. Iya, sedikit licin, agak licin. Iya itu dia licin. Tapi mudah dibentuk. Mudah dibentuk. Iya. Wow. Kalau misalnya mau sih. Baunya enak. Udah gue cuci. Lanjut. Ya, kalau ini sih mirip sebenarnya hijab polycotton sama Bella Square itu hampir mirip ya, 11-12. Cuman yang tadi saya bilang dia hanya beda di seratnya aja. Seratnya Bella Sapir. Bella Square. Bella Square. Mohon maaf ya teman-teman. Bella Square itu lebih agak lebih rapat. Lebih renggang. Sementara kalau polycotton lebih rapat. Ini yang polycotton. Dan untuk jahitnya juga sama, jahit tepi rapi. Mbak Endang suka yang kayak gini? Saya suka yang kayak gini, yang polycotton, Bella Square juga suka karena memang mudah dibentuk sekali. Tapi ya itu catatan sebaiknya sih pakai daleman. Tapi ya sebenarnya kalau nggak pakai daleman pun juga nggak masalah selama pinter-pinter ini ya pakainya ya. Mungkin buat teman-teman yang baru pakai hijab yang nggak masalah lah ya. Kalau nggak pakai daleman. Tapi kalau pakai daleman langsung ya bagus. Teman-teman perempuan, jangan yang laki-laki. Oke. Jangan ya. Oke. Ini yang tadi polycotton. Ini yang polycotton. Ini tadi. Terus kalau yang dari jenisnya apa nih tadi? Ini berarti segi 4. Segi 4. Oh, tahu gue. Lanjut. Ya. Ini berapa nih harganya nih yang ini? Kalau Bella Square itu biasanya kalau di pasaran itu bisa di bawah 20 ribuan. Murah ya? Iya, hampir 11-12 sama polycotton. Tadi gue kira 60.000. Enggak. Oke, ini 20.000. Tapi ini polycotton berapa? Kalau polycotton itu bisa 25-an. 25-an. Beda goceng doang ya. Iya. Oke. Kalau
Ini apa lagi nih? Ada apa? Ini Lasabel apa nih Lasabel? Oh, kalau yang ini voal motif. Oh, full motif. Oh iya. Voal Kalau yang ini polos kan? polos ya. Kalau ini full motif. Full motif. Nah, itu dia. Ya ini voal motif itu ini agak syar'i ya ukurannya ya. Sekitar 130-an. Oh, berarti makin besar itu makin makin disebut syar'i. Iya, karena kan standarnya untuk hijab itu standarnya kayak Bella Square, Polycotton, kayak Cornskin ini. Itu standarnya ukurannya itu 110 cm kali 110 cm. Oke, Itu dan yang ini standarnya. dan Kalau ini yang 130. ini 130. Biasanya untuk yang syar'i ya. Iya, Ya, buat teman-teman yang kerudungnya panjang iya, berarti ya. betul. Tahu gue. Ini biasanya mereka kan disarankan pakai yang ini kalau mau yang syar'i. Kalau yang Wangi. maaf. Iya, biasanya kalau syarian pakai yang ini. ini juga wangi sih. Iya. Iya. Kalau yang bahan cornskin kayak Bella Square, Polycotton kayak gitu untuk syar'i sih selama ini sih belum pernah lihat ada ya. Belum. Jadi kalau buat teman-teman yang pakai kerudung syar'i nggak pakai yang ini nih. Nggak pakai yang Polycotton dan Conskin, Polycotton dan Bella Square. Mungkin bisa pakai tapi ngelipatnya Agak susah. agak susah dan harus double kali ya. Ini bahannya apa nih, Teh? Ini bahannya voal premium. Voal premium. Ada voal aja nggak? Voal. Kenapa harus voal premium? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kalau voal premium itu juga agak licin ya. Oh, berarti ini. Ada yang agak licin juga. Oh. Itu yang Wow. ada yang bikin budek gitu. Jilbab juga ada yang bikin budek. Iya? Iya, betul. Wow. Yang bahannya itu agak licin, tapi yang apa ya itu namanya? Lupa saya. Sama-sama voal, tapi itu kalau ini kan bisa Mas Sarul pegang sendiri ya. Ini agak halus, nggak licin. Iya, nggak licin ini, nggak Nggak licin. Biasanya kalau yang motif wall yang licin itu bikin budek kuping. Oh, bikin muda. Iya, benar. Bikin terhindar dari panggilan-panggilan maksiat kali ya. Masya Allah. Oke. Ada apa lagi? Ini sama nih kayaknya nih. Oh, ini sama kayak yang pertama. Enggak, ini segi 4 juga, tapi Paris. Ini juga yang umum nih. Paris itu apakah emang bahannya dari Paris atau gimana ya maksudnya? Itu hanya namanya saja. Hanya nama. Iya. Kenapa namanya Paris? Mungkin terbuat dari Paris ya. Paris itu apaan? Paris itu sebenarnya nama hijab trennya gitu kali ya. Oh iya. Bahannya ya. Bahannya. Dan Paris pun juga ada yang Paris biasa dan Paris premium. Paris biasa ada nih. Dan ini Paris biasa atau Paris premium? Ini Paris biasa. Oh. Kalau Paris biasa bisa lihat Mas Rama ininya seratnya lebih tipis ya. Lebih nerawang ya. Oh iya, ini nerawang nih guys. Lebih nerawang. Kelihatan nggak? Enggak. Masih kelihatan masih ya. nerawang. Masih nerawang. Mohon maaf. Oke. Kalau yang premium dia sebenarnya sama. Tapi yang tadi saya bilang hanya tingkat ketebalan ininya aja. Seratnya. Tadi lupa nanya nih, ini yang voal premium, harganya berapa? Kalau yang full motif. Yang full motif, kalau yang ukuran 110 yang standar, itu biasanya di sekitar 30 ribuan. 30 ribuan. 30, Itu jangan 35. yang full motif tapi ya? Itu kalau voal biasanya standarnya segitu. Oh, kalau yang 130 ini berapa nih? Kalau yang 130 tuh biasanya di atas 50 ribu. Oke. Wow. Biasanya. Mungkin tertarik untuk membelikan istrinya, Mas Rama? Belum punya istri ya? Belum punya istri ya, mohon maaf. Calon ya. Amin. Kok licin? Iya, memang licin. Lanjut. Oke. Kalau yang ini tadi ini yang Paris. Yang Paris? Harganya berapa? Kalau harga itu Nanya harga kan tinggal beli ya. Iya, nanya mulu ya. Mau ini ya, survei harga dulu ya. Enggak. Ini kalau Paris standarnya itu
15.000. Tapi terkadang 15.000? iya, tapi terkadang ada yang jual 12.000. Ada yang jual 12.000 Iya, juga. Ih, mantap. 12.000. Ini yang Paris biasa. Paris biasa. Kalau yang Paris premium? Kalau yang Paris premium biasanya di atas 15.000. Oke. Di atas 15.000 dan tapi terkadang juga sama juga sama kayak harga Paris biasa. Mantap, mantap. Berarti ini aja nih yang Mbak Endang bawa nih. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Oke, terima kasih kalau ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ya, Wow. itu kan yang tadi hijab segi 4 ya. Oh iya ini. Oh ini segi 4 semua nih. Iya, itu kan jenisnya. Sekarang ada bahannya. Masih jenis. Ini pasmina. Dan pasmina pun juga ada beberapa bahan. Oh iya. Ya. Ini yang pertama yang umum sekali. Yang umum biasanya orang-orang pakai. Ini bahannya pasmina Ceruti Baby Doll Premium Import. Apaan? Apaan? Benar-benar. Apaan? Pasmina Ceruti Baby Doll Premium Import. Pasmina Ceruti Baby Doll Premium Import. Iya. Panjang banget. Sudah premium Pasmina, import lagi. Baby Doll Pasmina Ceruti Baby Doll Premium Import. 5 kata. Iya. 5 suku kata ya ampun. 5 suku kata. 5 kata itu panjang banget. Iya. Itu apa tuh maksudnya tuh? Pasmina Baby Doll itu. Ceruti Baby Doll itu. Iya, dari bahan dan seratnya. Kan dari ada. Bahan. Iya, ada yang bahan cuman ceruti Baby Doll biasa dan ada ceruti yang premium import seperti ini. Oke. Nah, kebetulan aku bawa yang premium import ya. Oh, wow. Nah, kalau bisa dilihat nih ya, Mas Syarul ya. Oh iya, untuk ukurannya standarnya pasmina itu 180 cm kali 75 cm. Oh, jadi dia persegi panjang ya? Iya, persegi panjang. Persegi panjang ini kalau dari bahannya dia kayak seratnya itu seperti pasir. Seperti pasir? Iya, kalau bisa dirasakan ya. Atasnya halus, tapi bawahnya nih ya pasir ya. Pasir, iya kayak pasir ya, sekilas ya. Nah, kalau yang biasa itu juga sebenarnya sama, hanya yang membedakan itu sebenarnya seratnya aja. Seratnya ini dia itu tingkat ketebalannya, tingkat bahannya itu renggang apa rapet kayak gitu. Oh gitu. Iya. Tapi biasanya ini yang bahan ini, yang premium import ini dia lebih ya, dia lebih tebal. Lebih tebal. Iya, lebih tebal dan berat. Kalau harganya berapa nih? Kalau harga standarnya di 25 sampai 30. Tapi kalau 25 menurut saya itu yang biasa ya. Iya, biasa. Ceruti yang biasa. Kalau yang premium import itu standarnya 30.000 dan kenapa bisa beda harganya juga dari beratnya ini. Oh, ini beratnya bahannya. Ini lebih berat. Iya, biasanya kalau yang biasa itu 1 kilo bisa sampai 12 pieces. 1 kilo sampai 12. Iya, tapi kalau yang premium import itu maksimal banget itu 9 pieces. Lebih berat berarti ya? Iya, dari kuantiti aja sudah beda ya. Iya. Karena ini kan berat ya. Iya. Mungkin Mas Sarul mau membelikan pasmina untuk calonnya. Saya nggak tahu ya calon saya siapa. Pasti ada, cuman belum waktunya saja. Ya udah, tahu sedikit. Oke, terus apa lagi nih? Ini kan setelah Ceruti Premium Baby Doll Import. Betul nggak tuh? Iya, betul. Oke, nah ada apa lagi nih? Kalau yang ini pasmina apa lagi? Diamond tuh maksudnya apakah dia kayak berlian apa gimana? Diamondnya tuh dari mana? Ini hanya bahan nama. Oh, namanya saja. Iya. Kalau untuk ukuran ini lebih lentur ya? Iya, ini lebih pendek, sekitar 175 cm kali 75 cm. Wow. Iya.
Kalau dari bahannya itu memang lebih lentur dan sekilas kayak kulit jeruk. Kulit jeruk. Ya, Iya nih, mirip kulit ya. jeruk nih. Kalau yang ini Pasmina Diamond kalau menurut saya lebih mudah dibentuk daripada yang Ceruti. baby doll. Oh. Iya. Wow. Tapi dua-duanya sama-sama adem, enak dipakai. Kalau ini harganya berapa nih, Mbak Endang? Kalau ini sama. Sama 25 juga. 25 sampai 30. Oke. Kalau yang terakhir nih ada lagi nih. Ya, kalau yang ini Ini kayak ini gue paling sering lihat yang ini nih, yang bahannya garis-garis. Iya sih, ini yang bergaris ini. Ini namanya Ini nggak kelihatan di kamera ya kalau bergaris. Iya. Ini namanya Pasmina Plisket. Oh, brisket ini tuh kayak rock brisket berarti ya. Iya, betul sekali. Iya, ini tuh Pasmina Charity Baby Doll yang di plisket sebenarnya sih. Sebentar. Pasmina Charity Baby Doll yang di plisket kan. Iya, sebenarnya. Ini sama. Kalau misalnya Mas Sarul bisa pegang bahan yang ini, yang plisket sama yang tadi Charity, itu sebenarnya sama. Iya ya. Iya. Cuma ini di plisket. Di plisket. Iya. Jadi dia di plisket tuh di lipat-lipat gini ya. Lipat gini lah ya. Kurang kerjaan mereka ya lipat-lipat jilbab. Pasti ada alatnya lah ya. Pasti ada alatnya ya. Enggak mungkin pakai tangan sendiri. Iya, Nah, nah aku tuh paling sering lihat yang ini nih. Kayak cewek-cewek lebih suka pakai ini. Iya. Tapi terserah orang lah ya. Iya, selera masing-masing sebenarnya. Tapi memang dia itu lebih mudah dibentuk juga sih. Wangi semua guys. Nah, kalau yang ini harganya berapa, Mbak Endang? Kalau yang ini lebih mahal ya. Oh, ini lebih mahal karena ini di plisket soalnya. Iya. Ya. Gitu. Sekitar 35 ribuan. Sekitar 35 ribuan. Iya. Untuk ukuran juga sama. Kayak Pasmina Charity Baby Doll 180 cm kali 75 cm. Wow. Oke, ini sudah berapa hijab nih yang gue lihat ya? Ada 6. Ada 6. Dan masih banyak. Masih beberapa ya, kayak yang bergo gitu, yang langsungan juga. Itu juga ada bahan-bahannya. Ya. Ini ngelihat kayak gini nih, gue jadi pengen nanya, kayak perlu nggak sih cowok atau suami hafal sama bahan-bahan hijab, perlu nggak sih menurut Mbak Endang? Sebenarnya nggak perlu sih ya. Perlunya tuh kenapa tuh? Kalau perlunya kan sebaiknya ditanyakan dulu sama istrinya. Istrinya itu lebih suka hijab yang mana. Takutnya kalau misalnya udah kasih kado, istrinya nggak suka kan sayang malah ya. Oh iya. Ya, mendingan tanya dulu suka hijab yang apa gitu, bahannya apa gitu. Kalau nggak perlu? Kalau nggak perlunya, karena menurut saya laki-laki itu pasti tahu hijabnya hanya 2 atau 3, yang langsungan, pasmina dan segi 4. Tapi mereka itu kan secara umum ya, ada beberapa yang tadi spesifiknya lagi itu, ada bahan yang pasmina Charity, diamond, segi 4 yang konskin apa gitu. Jadi kayak mending ngasih uang aja ya daripada hafal beginian. Kalau dikasih uang nanti dibelikan yang lain dong, Mas. Bukan hijab. Oh, kalau itu sih saya angkat tangan ya. Ini tolong dulu. Boleh. Selama Mbak Endang jualan, yang paling best seller di tokonya Mbak Endang tuh apa? Yang hijab. Iya, di hijab dong. Di hijab basic polycotton square. Hijab basic polycotton square. Yang segi 4. Yang segi 4. Sama yang pasmina itu yang di Charity Baby Doll. Pasmina Charity Baby Doll. Ya, itu yang paling best seller. Bukan yang itu tadi, yang di plisket kan? Bukan. Bukan. Tapi ada juga yang suka itu. Ada juga yang suka itu. Ada yang suka itu, cuman mereka lebih memikirkan dari dari harga kali ya, daripada kualitas. Bisa jadi. Mbak Endang udah punya merek belum sih di hijabnya? Belum punya. Someday lah ya. Amin. Insyaallah, amin segera. Oke, berarti ada keinginan berarti ya buat mereknya? Oh, pasti. Kira-kira namanya apa? Mungkin dari nama saya saja lah ya. Nama saya Mbak Endang. Iya, Endang hijab boleh. Endang hijab atau apa? Atau Ens hijab juga boleh. Ens hijab. Pokoknya jangan-jangan Ens hijab nih. Ens Gallery bisa di follow ya. Ens Gallery di Instagram ya teman-teman ya. Okay. Ens Gallery _nya 2 kali. Oke, Ens Gallery __. Iya. Oke, terima kasih.
Oke. Eh, berarti Mbak Endang nih ngonten hijab. Ali gimana nanya ya? Berarti Mbak Endang nih ngonten hijab demi kelangsungan jualannya atau emang karena pingin ngonten hijab aja karena suka hijab? Demi kelangsungan hijabnya sekaligus mempromosikan kayak gitu. Mempromosikan. Ini loh hijab segi 4 itu begini kayak gitu. Bahannya enak dibentuk atau tidak, licin atau tidak. Terkadang kan juga ada orang yang ada yang suka pasmina tapi tidak suka segi 4, ada yang suka segi 4 tidak suka pasmina. Nah itu sebagai trialnya gitu sebaiknya biar mereka juga ada gambaran gitu. Gambaran. Dan itu Mbak Endang kontenin di konten yang Mbak Endang ya? Di mana? Di Endang Usmarlina. Silakan Di Endang Usmarlina. Yang mana tuh? Di YouTube kah atau di Instagram kah atau di TikTok? Di YouTube namanya? Endang Usmarlina. Endang Usmarlina. Iya. Oke. Di TikTok ada nggak di TikTok? Di TikTok juga ada. Di TikTok juga ada. Apa tuh? Ada di ens.usma. Bisa di follow ya. ens.usman. Iya. Oke. Kalau di Instagram tadi ya, yang ens_gallery__. Iya. Oke. Silakan di follow, di subscribe ya teman-teman. Kendalanya apa sih Mbak Endang jualan hijab? Kendalanya itu yang pertama harga ya. Harga. Bukannya itu harga udah murah? Mohon maaf ya teman-teman ya. Gua nggak tahu harga hijab dan menurut gua tuh tadi harganya murah. Emang harganya mahal yang itu tadi tuh? Kalau banyak yang bilang itu termasuk mahal ya. Tapi tergantung balik lagi dari bahan ya. Kita bilang bahannya. Kalau misalnya bahannya tebal gitu, seratnya yang tadi saya bilang, harusnya harga segitu itu sudah sesuai dengan standarnya gitu. Terkadang ada yang harganya murah tapi dia memang bahannya tipis dan panas kayak gitu. Jadi kalah saing dari harga, mereka tuh lebih fokus di harganya dulu baru kualitasnya kayak gitu. Jadi memang kendalanya itu lebih ke persaingan harganya ya? Iya, harganya mereka tuh lebih melihat yang pertama harganya dulu. Pasti dong, orang mah lebih murah lebih tertarik. Iya, di mana-mana seperti itu ya. Di mana-mana seperti itu. Oke, berarti kendalanya harga. Iya. Oke. Terakhir buat Mbak Endang. Harapan kedepannya buat Mbak Endang di Ens Gallery itu apa sih? Kalau harapannya yang pertama itu punya merek sendiri pasti ya. Amin. Punya merek sendiri pasti, terus juga kalau bisa punya produksi sendiri juga. Amin. Iya. Amin. Karena kan saat ini kan masih ngambil dari orang gitu kan. Iya. Dan yang pasti kalau misalnya udah bikin pabrik sendiri kan secara nggak langsung mengurangi pengangguran ya, membuka lowongan pekerjaan. Iya. Terutama untuk ibu-ibu, apalagi kan hijab identik dengan ibu-ibu ya. Iya. Mungkin Mas Rama juga Mas Sarul mau ikut ke marketingnya. Boleh. Nanti aku jualan hijab ya. Iya, boleh. Oke. Amin. Itu mulia karena membuka lapangan pekerjaan. Ya. Insyaallah lancar. Amin. Amin insyaallah. 5 tahun ke depan ya, amin ya. Amin. 3 tahun. 3 tahun 5 tahun? 3-5 tahun boleh. Amin. Insyaallah, amin. Sponsor, donatur. Amin. Silakan masuk. Oke. Makasih ya Mbak Endang yang udah hadir di podcast Ngops. Dan teman-teman jangan lupa follow @ens_gallery_ di Instagram. Terus Endang Usmarlina di YouTube. Dan TikTok tadi apa? ens.usma. ens.usma. Iya. Usma ya? Iya. Oke. Thank you semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ya. Assalamualaikum. Dadah. Aduh. Kaki jadi kaku banget. Akhirnya. Halo.